Katiko malah pelang-alang. Jangan lupa memberi kue panjang. Atau kalau balang-alang ponggia ngagiah dengan danguang di kepalanya. Dan sanu inyo ndak bababan maku badannya ringan di udara. Puta suok baliang kekida tali tarantang di sawanya pucuk karambia di sembanyo tampan kecarai di gumpalan. Baik tujuh tabiat manusia aku. Apabila orang tidak punya tanggung jawab dalam hidup, biasanya berpikir sekali lancung melangkah seorang lompatan awayu akia nak ikana. Maka tanggung jawab merupakan alat nan mengatur keseimbangan dalam jiwa ibarat radiator mesin oto. Yakinlah, sanekat-nekat orang kamangamua, takana ranggai latuo penyakitan. Amak paja sedang bababan si buyuang dalam sekolah si upiak beranjak gadih anak nang ketik sediang lasak. Pasti orang mencapi pisau. Percayalah. Apalagi tak bayang nusa nak mudu marando puluh. Kamanakan dua bertiga, mamakkan duang kadapik malu bako lah satu kani lacah. Mungkin tiba di bana satu tiga itu juga. Tak ucap menyeru nama Allah. Antah kuk gilo dalam jepasi anak satu kami tentang itu. Sesudah tu kemanakan. Nan paralu benar dijago dalam balang alam. Usah dihabiskan banang di gumpalan. Iko penting kok. Kok saulah bana parangaino. Lenggang sararak di udara gilo mau kia langi. Tapi banang nan agak tiga lilik tinggalkan juga di gumpalan. Iko gunanya keserat. Mana tahu deh kok. Menyinta angin di ateh. Berkisah arah tiba-tiba limbubu membawa tabang di sinan kecil buka. Sekali-kali jangan berkata cik walaupun hati lemah batu. Sebab indaklah namanya hati kalau indak baru-barubah. Percaya ke orang mulia saja. Tapi salikkan rasa cemburu. Sebab baalah dia itu. Kerana mata pelingan setan lalu sakaluk barasian disangku indak kemangan dan jinak amuti tali. Untuk itu kami ingatkan pituah orang tua. Ambillah tanek-tanek tapi mahampang jangan sampai ke muara. Anjuang kalah tinggi-tinggi tapi mandindiang jangan sampai ke telangi. Sabuilah apa nang kadi sabui tapi bakato usah bakato kadi. Agai nan kapai, pikirkan nan ketinggal. Jalan salangkah maduk suri itulah namanya kebijaksanaan. Dalam kemanakan, dalam sungguh hikmah nan tersimpan dalam setiap kakuk karaja orang dulu, taga di awak kurang pareso. Maka ada sebab karena itu, mari kita kambangkan nan tadipe. Kita urak nan tabuhua dangakan kukuak dalam talua. Ibarat semisa batang kayu kemenakan. Dalam bakulit berpengubah, dalam pengubah batarih puluh. Maka kok lai pandai mengubah kulit nan di luar. Di sisi pengubah nan salampi, di sinan basuh tarih hentinya. InsyaAllah. Kalau lai rajin baguru ke alam nan tak kambang yakinlah. Indak ke padam suluah di tangan. Indak ke sasik hilang arah Allah membimbing salamun. Mudah-mudahan. Dunsanak dan kemenakan pendengar sudah menjadi kodrat alam bahwa suatu nilai akan berubah. Inyo akan selalu bergerak dari satu titik ke titik lain. Kadang-kadang malanti yang jauh dari pangkanya ada kalunya berputar mengitari titik awal dan acuk bananan balik pulang ke asalnya. Baik itulah hukum dan balaku dalam tata nilai kebudayaan dan baik itu juga kebudayaan Minang. Pola berfikir, gaya hidup, sistem sosial secara basiansu akan bergeser dan senantiasa akan bergeser menurut prosesnya sendiri. Nah, kini proses nilai budaya Minang itu sedang berlari kancang menuju modernisasi. Nada saluang jorabak nan lambok mendayu-dayu lah hilang dalam hirup pikuaknya irama rock. Gerak lenggang putri Minang nan terkenal lemah gemulai digantikan oleh gerakan mantap, dinamis dan serba gagah. Tumbuhlah tari kreasi baru dan tinggallah tari payung nan feminin. Ilmu bela diri dari Jepang lebih mendapat tampil di hati orang, sedangkan silik Minang dirombak ke tari rantak. Kari siak ndak laku lai, tali juak lalamu hilang apalai kelupak batuang kini plastik nan pegunung. Mungkin saja tahun 2000 orang kamalamang di paralon kemenakan. Tingkah bertingkah bunyi halu di saluang batu. Laso haya di bandar tajun memutar kinci bertukar aja bunyi darun masih neler. Pada tila langka parian masuk museum cupak menjadi barang antik. Sampai kepada tabuah musaji pun dipensiunkan oleh mikrofon sebagai hasil teknologi canggih di abad kini.
Ya, semuanya tinggal kenangan. Semuanya tinggal renungan. Sayonara buat Minang dengan segala kebekuannya. Dusana dan kawan. Apa nan tadinya dipandang elok, hari kinilah kurang elok. Barisuak makin tak elok, mungkin nanti bertambah buruk. Atau barangkali juga akan barulang menjadi elok, seumpama barulangnya model Galembong menjadi Sarawak di kota. Mungkin, dan itu serba mungkin. Sebagai makhluk budaya nan tagak di garis edar modernisasi, kita satu taseret. Dan kalau ndak nemu pai tinggal surat. Ambo, Anda, kita, bahkan siapapun orangnya mestikan yelo, setidak-tidaknya tak guncang mati di dalam keraguan. Secara sportif diakui bahwa kita kini sedang di simpang keraguan. Kita berada di jalur transisi. Sikon ikolah yang menyebabkan kita kadang-kadang menjadi munafik. Coba lihat. Kita membangga-banggakan rumah Bagonjong. Di mana-mana Bagonjong. Sajak dari gapura gerbang desa, taruh kepada kantor-kantor pemerintah dan swasta, hotel dan restoran, sampai pun gerobak sate Bagonjong. Tapi dima orang kini nan membangun rumah Bagonjong untuk tempat tinggal? Dima. Bahkan nan basuo rumah gadang lama diruntuh berganti di rumah batu. Kenyataan kan? Di kalangan masyarakat modern kini nangko, kita tamui beberapa sikap sumbang orang awak terhadap doktrin adat. Sikap nan mesti dipertimbangkan kembali. Antara lain, ada sekelompok orang. Golongan iko nampaknya ahli dalam adat. Pengetahuannya dalam, papatahnya lancar, penjabarannya padat. Pidato pesambahan Mbak Ayai dia isi tambo apa dimuncuang. Adat besani syarak besani kitabullah mukasuitnya macam kok. Nan itu bak nangko, nan niko bak itu. Kalau di debat namu batagang urelia dan inyo mesti menang. Tapi kalau dibawa ke forum resmi beliau anggan. Boleh beraja, tapi berukun bersyarat bertandu berupu. Sadiukan bare secupak, pisau sebilah, berkain bahaya hitam dan lain sebagainya. Kesudahan timbul kesan dina muda-muda. Kalau mamak kita kusam pilih, ceke. Kesan menimbulkan antipati.